Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Admin Sri Kandi pada OBD masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara mengentri data unit kerja, jabatan dan pengguna pada aplikasi Sri Kandi. Data yang kita perlukan yang pertama yaitu struktur organisasi di OBD kita masing-masing. Contoh nanti yang akan kita entry seperti ini. Kemudian yang kedua adalah SK kode pengolah untuk OPD kita masing-masing. Kita siapkan dulu perpustakaan misalkan. Nah, seperti ini. Baik, Bapak Ibu bisa login ke website srikandi.layanan.go.id menggunakan akun yang sudah diterima dari admin Pemda. Untuk simulasi ini kita akan menggunakan data dinas simulasi sebagai contoh entrian. Yang pertama, kita entry dulu data unit kerja. Kita klik menu unit kerja. Sudah data satu data yaitu yang dibuatkan oleh admin Pemda, yaitu dinas kita. Kita akan membuat satu unit kerja yang satu level di bawah dinas, yaitu sekretariat. Kita klik buat baru. Induknya yaitu Dinas Simulasi Kabupaten Blitar. Kemudian nama unit kerjanya yaitu Sekretariat Dinas Simulasi. Untuk singkatan nanti ini kita ambilkan dari SK kode pengolah. Untuk simulasi kodenya misalkan kita buat seperti ini. Yang untuk sekretariat kita beri angka 1. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah bertambah datanya. Kemudian kita buat satu lagi yaitu yang untuk bidang. Induknya masih sama yaitu Dinas Simulasi. Nama unit kerjanya Kepala Bidang, bidang misalkan kearsipan. Singkatannya untuk kali ini kodenya kita buat di urutan nomor 2. Setelah itu kita simpan. Baik, untuk data unit kerja satu level di bawah dinas sudah selesai kita entry, yaitu ada sekretariat dan kemudian ada bidang. Kemudian sesuai struktur di sini di bawah sekretariat ada satu unit kerja yaitu subbagian umum dan keuangan. Mohon maaf, ini kelihatannya salah di kami. Subbagian umum dan subbagian umum dan keuangan. Mohon maaf, ini struktur baru ya. Oke, kita entry unit kerja yang ini. Kita klik lagi plus buat baru, tapi kali ini induknya adalah sekretariat. Kemudian nama bidang, nama unit kerjanya adalah sub bagian umum dan keuangan. Untuk kode singkatannya kita ikut kode induknya yaitu 409 dengan urutan 1. Kemudian kita simpan. Oke, Bapak Ibu bisa mereview bagan unit kerja di tombol ini. Yang paling atas ada Dinas Simulasi. Kemudian untuk urutannya ini kemungkinan dibuat secara alfabet, padahal kita tadi ngentry-nya sekretariat dulu. Ini nggak masalah. Jadi asalkan data kita lengkap, urutannya tidak menjadi masalah ya. Kemudian di bawah sekretariat ada subbagian umum dan keuangan. Oke, seperti ini. Oke, untuk simulasi entry unit kerja saya pikir sudah cukup. Selanjutnya yaitu kita mengentry data jabatan. Yang pertama, kita entry dulu semua jabatan yang ada satu level di bawah dinas, yaitu kepala dinas, kemudian
jabatan dengan hak akses khusus. Yang pertama adalah tata usaha dan yang kedua adalah unit kearsipan. Baik, kita entry dulu data kepala dinas ya. Kita klik buat baru. Nama jabatannya adalah Kepala Dinas Simulasi. Seperti ini. Unit kerjanya adalah dinas. Induk jabatan nggak kita entry. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah bertambah satu data. Selanjutnya kita entry lagi nama jabatan untuk akses khusus yang sudah kita sepakati sesuai konvensi, yaitu pencatat surat. Dinas Simulasi. Unit kerjanya juga sama. Jadi ini selevel dengan kepala dinas ya. Unit kerjanya adalah dinas. Karena jabatan ini akan menjadi sekretarisnya kepala dinas. Selanjutnya yaitu akun khusus untuk unit kearsipan. Sesuai konvensi kita beri nama pengelola arsip UK2 Dinas Simulasi. Unit kerja juga sama, satu level dengan kepala dinas yaitu dinas. Kemudian kita simpan. Kita review dulu bagan jabatan yang sudah terbentuk di tombol ini. Unit kerja. Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi di bagan jabatan ini ada dua ikon. Yang pertama ada ikon gedung, kemudian yang kedua ada ikon gambar orang. Yang gambar gedung adalah unit kerja. Yang ikon gambar orang ini adalah nama jabatannya. Jadi di bawah unit kerja dinas ada 3 jabatan. Yang pertama adalah jabatan struktural kepala dinas, kemudian 3 sisanya adalah jabatan khusus untuk akun yaitu administrator, kemudian TU, dan yang terakhir adalah unit kearsipan. Kemudian di bawah dinas juga ada unit kerja bidang kearsipan, belum ada subnya. Kemudian di bawahnya lagi ada unit kerja sekretariat dinas, dan di dalamnya ada unit kerja subbagian umum dan keuangan. Jadi sementara seperti ini struktur yang sudah terbentuk. Akan kita lanjutkan mengentry data jabatan yaitu sekretaris dan juga kepala subbagian umum dan keuangan. Oke, kita klik lagi buat baru. Nama jabatannya sesuai konvensi adalah huruf besar ya, sekretaris Dinas Simulasi. Untuk unit kerjanya kita pilih unit kerja yang dia pimpin yaitu sekretariat. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita buat baru lagi untuk kepala subbagian umum dan keuangan ya. Oke, huruf kapital semua tanpa disingkat. Seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian unit kerjanya juga unit kerja yang dia pimpin yaitu subbagian umum dan keuangan. Induk jabatan nggak kita entry. Setelah itu kita simpan. Kita review lagi. Maka unit kerja sekretariat yang tadinya belum ada ikon jabatan sekarang sudah ada ikon jabatannya. Jadi seperti ini. Jadi di aplikasi Srikandi
setiap satu tingkat jabatan di bawah kita harus dibuatkan unit kerja dahulu. Jadi nanti kalau nggak dibuatkan unit kerja, dia tidak akan muncul saat sekretaris ini akan membuat disposisi ke kepala subbagian. Jadi harus kasubag ini harus dibuatkan unit kerja dulu. Jadi desain di aplikasi Srikandi seperti itu. Baik, untuk entrian data jabatan sudah selesai. Kita lanjutkan ke data pengguna. Di sini sudah ada satu data, yaitu akun kita sendiri selaku admin dinas simulasi. Di sini nanti akan kita simulasikan, kita akan mengentri akun-akun lain, yaitu pengelola arsip, kemudian tata usaha, dilanjutkan akun untuk para pejabat struktural, mulai dari kepala dinas, sekretaris, kemudian kasubag umum dan keuangan. Kita mulai dari mengentri akun untuk TU atau sekretaris ya. Kita misalkan NIP-nya, nomor NIK-nya yaitu 222. Nama lengkap. Jadi untuk akun khusus, yaitu akun TU, baik nama lengkap atau nama pengguna, kita samakan sesuai dengan konvensi yang sudah kita sepakati. Untuk nama penggunanya kita awali dengan kata TU, singkatan dinas, dan titik Blitarkap. Kemudian email, misalkan seperti ini. Untuk kata sandi kita isi 8 digit. Nah, untuk TU harus kita ingat sesuai konvensi, jabatan atau hak aksesnya adalah tata usaha atau sekretaris ya, mohon maaf. Kemudian data instansi atau unit kerja ini kita pilih dinas karena dia satu level dengan kepala dinas. Kemudian jabatannya yaitu pencatat surat dinas simulasi. Untuk grup jabatan ini kita buat saja fungsional umum. Kemudian jenis pengguna adalah PNS. Setelah itu data kita simpan. Oke, kita simpan passwordnya. Maka di sini sudah ada dua akun dengan hak akses yang berbeda, yang satu admin OPD, yang satu tata usaha. Selanjutnya kita buat satu akun lagi untuk hak akses unit kearsipan. Nomor NIK dan NIP-nya kita entry 333 seperti ini. UK2. Nama pengguna juga kita buat sesuai konvensi. Kita awali UK2 titik singkatan dinas titik Blitarkap. Kata sandi sama 8 digit. Untuk akses kali ini kita pilih yaitu unit kearsipan. Kemudian instansi atau unit kerja, karena dia satu level dengan kepala dinas, kita pilih dinas. Jabatannya kita pilih yang ini, pengelola arsip UK2. Kemudian grup jabatan untuk kearsipan biasanya fungsional tertentu ya ini. Kemudian jenis penggunanya PNS. Kemudian kita simpan. Oke, di sini sudah terbentuk 3 akun, yaitu admin OPD,
TU, unit kearsipan. Nama penggunanya juga sesuai konvensi. Unit kearsipan kita pakai UK2, tata usaha TU, admin juga admin. Demikian juga nama jabatannya ya. UK2 pengelola arsip UK2, TU adalah pencatat surat, admin jabatannya administrator. Baik, akan kita lanjutkan mengentri data para pejabat struktural. Yang pertama akan kita entry adalah tentu saja kepala dinas. Kita klik buat baru, nomor induknya. Untuk nama pejabat juga menggunakan huruf besar ya. Username-nya huruf kecil. Hak akses di sini kita pilih user. Kemudian karena beliau adalah eselon 2, agar dapat menerima surat masuk dari OPD lain, dari instansi pemerintah daerah lain ataupun dari instansi pusat, maka ini kita centang. Instansi adalah dinas, kemudian jabatan adalah kepala dinas simulasi, grup jabatan eselon 2, jenis penggunanya adalah PNS. Setelah komplit kita simpan. Oh mohon maaf, ini ada baik, saya ngetik kata sandinya salah. Jadi kalau kita mau simpan ternyata ada kesalahan, maka yang harus kita ulangi lagi yaitu ngetik kata sandi, kemudian memilih data unit kerja, jabatan. Setelah itu baru kita simpan ulang. Oke, sudah bertambah. Jadi nanti kalau ada pengguna dengan hak akses user bisa menerima surat dari Pemda lain atau dari instansi pusat, maka di sini ada logo cek hijau. Selanjutnya kita entry lagi untuk jabatan sekretaris ya. Kita klik buat baru. Nomor induknya selanjutnya yaitu 555. Misalkan nama lengkapnya Sisilia. Nama pengguna huruf kecil. Hak akses masih sama user, tapi kali ini tidak kita centang karena dia eselon 3. Kemudian instansi atau unit kerjanya kita pilih instansi yang beliau pimpin yaitu sekretariat. Kemudian jabatannya adalah sekretaris dinas simulasi. Grup jabatan eselon 3, jenis pengguna PNS. Setelah itu kita simpan. Yang terakhir akan kita entry yaitu jabatan kepala subbagian umum dan keuangan. Hak akses masih sama user. Instansi kita pilih unit kerja yang beliau pimpin yaitu subbagian umum dan keuangan. Jabatan adalah
Kepala Subbagian Umum dan Keuangan. Grupnya eselon 4, kemudian ini PNS. Kemudian kita simpan. Oke, untuk testing sekali lagi akan kita tambahkan satu pengguna, yaitu staf Subbag Umum. Sebelumnya unit kerjanya harus kita entrykan dulu. Jadi dia ada satu tingkat di bawah Subbagian Umum dan Keuangan ya. Kita klik buat baru dulu. Kita pilih induknya adalah Subbagian Umum dan Keuangan. Nama unit kerja adalah misalkan seperti ini. Untuk singkatan kita ikut induk yang paling atas, yaitu sekretariat. Staf Subbag Umum dan Keuangan. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk jabatannya akan kita buat baru. Misal di sini kita beri nama pengadministrasi kepegawaian. Kemudian unit kerjanya adalah unit kerja staf yang tadi barusan kita buat, yaitu staf Subbag Umum. Kemudian kita simpan. Selanjutnya adalah mengentry pengguna yang akan menempati jabatan sebagai pengadministrasi kepegawaian. Kita klik buat baru. Nomor induknya lanjutan yang tadi 777. Misalkan untuk namanya kita entry yoga. Nama penggunanya yoga. Akses masih sama, user. Instansinya adalah kelompok staf Subbag Umum dan Keuangan. Jabatannya adalah pengadministrasi kepegawaian. Grup jabatan ini kita anggap saja fungsional umum. Jenis penggunanya PNS. Kemudian kita simpan. Oh, nama pengguna sudah ada. Baik, ini misalkan kita beri seperti ini. Kita ulangi lagi, mengentry password. Unit kerja staf Subbag Umum, jabatan pengadministrasi kepegawaian. Oke, sudah komplit. Kita simpan ulang. Ya Allah. Oke, ini kita samakan juga. Mohon maaf sampai mencoba 3 kali. Oke, semoga yang ini sudah terakhir kali. Baik. Jadi di sini kita mempunyai 7 akun pengguna. 3 diantaranya yaitu akun dengan hak akses khusus untuk pengaturan ataupun untuk proses bisnis kearsipan, dan 4 sisanya adalah akun user biasa, mulai dari pejabat struktural yang paling atas sampai dengan staf umum, staf pelaksana di Subbag Umum dan Keuangan. Tahap terakhir setelah kita mengentry data semua ASN yang ada di OPD kita adalah membagikan username atau nama pengguna di kolom ini kepada masing-masing ASN beserta password default yang ada di Srikandi, yaitu yang 8 digit yang kita buat saat kita mengentry data user ini.
Kemudian ada satu tips tambahan agar kita memiliki password yang aman, tidak mudah dihack oleh orang lain. Bisa dilihat pada website ini edu.gcfglobal.org. Yang pertama diantaranya, jangan pernah menggunakan informasi pribadi Anda seperti nama, ini nama kita pribadi atau nama anggota keluarga kita, tanggal ulang tahun, username atau bahkan alamat email kita. Kemudian gunakan password yang panjang, setidaknya 6 digit ya ini. Tapi kalau di Srikandi kita pakai yang 8 digit. Selanjutnya, jangan memakai password yang sama untuk semua akun. Ya ini memang agak merepotkan. Kita sudah terlalu banyak aplikasi untuk sebagai ASN, ada Sidaway, ada dari Dispenuk Capil, ada dari pajak, ada ya. Kemudian gunakan kombinasi angka, karakter atau simbol khusus, huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian hindari menggunakan kata yang ada di dalam kamus. Kemudian yang terakhir adalah gunakan password generator untuk menciptakan password secara acak dan kuat. Salah satu tips terakhir yang mungkin bermanfaat, jadi karena kita sudah terlalu banyak aplikasi dan agar kita tidak repot mengingat atau menghafal satu-satu password untuk aplikasi-aplikasi yang kita punya, kita dapat menggunakan aplikasi pengelola password atau password manager. Salah satunya yaitu ini, LastPass atau password manager yang ada pada aplikasi Google Chrome. Kalau yang ini insya Allah saya sudah pernah menggunakan dan mudah Bapak Ibu. Baik, itu kira-kira tips tambahan untuk menciptakan password pada aplikasi Srikandi agar data kita lebih aman. Oke, tutorial pada sesi ini untuk mengentry unit kerja, jabatan, dan pengguna insya Allah sudah selesai. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dan dapat mempraktekkan di OPD masing-masing. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.